Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang begitu melimpah diberikannya kepada kita. Dengan nikmat-nikmat tersebut Allah pertemukan kita, Allah beri kepada kita iman, kesehatan, begitu juga dengan kesempatan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang menempuh satu perjalanan dengan niat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka kelak Allah akan memudahkannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ta'allimul Qur'an wa 'allimuhan nas. Pelajarilah Al-Qur'an itu, kemudian sampaikan kembali kepada orang lain. Wa ta'allimul fara'id wa 'allimuhan nas. Kemudian pelajarilah ilmu fara'id, ilmu waris, hukum waris, wa 'allimuhan nas. Kemudian sampaikan itu kepada orang lain. Likulli imri'in maqbud. Karena setiap orang itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang diwafatkan, maka tentu ada tirkah, harta yang ditinggalkannya. Kepada siapa harta itu ditinggalkan? Tentu kepada ahli waris. Siapa ahli waris? Telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yushiku ay yakhtalifani ithnani fil mawarith. Karena kelak nanti kalian akan menemukan orang-orang yang bersengketa dalam pembagian warisan. Walam yujadani ay yakhbirahuma ahadan. Tapi tak satu pun orang yang bisa menyelesaikan sengketa pembagian warisan tersebut. Jadi Bapak Ibu, hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut mudah-mudahan belum tiba masanya. Karena begini juga Bapak Ibu, salah satu ilmu yang pertama kali hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, lenyap di atas bumi ini, salah satunya adalah ilmu faraid, hukum waris. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, di pagi subuh yang barokah ini kita akan mengangkat tema tentang fikih mawaris. Jadi bicara fikih mawaris Bapak Ibu, yang kita sampaikan itu nanti tentu siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris. Kemudian apa-apa saja yang bisa dijadikan objek warisan, harta warisan, atau bahasa fikihnya tirkah. Apa-apa saja benda-benda, barang-barang, harta milik yang bisa diwariskan, didapatkan oleh ahli waris kepada si pewaris atau orang yang diwafatkan, yang meninggal dunia. Baru nanti yang terakhir, lalu berapa bahagiannya? Tentu materi ini begitu panjang permasalahannya.
Hukum waris Islam itu baik laki-laki atau perempuan sama-sama ada hak mewarisi kepada orang yang meninggal dunia, kepada pewaris. An-Nisa lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bahagian anak laki-laki itu ada apa-apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Baik ayahnya meninggal atau ibunya meninggal, maka anak laki-laki ada haknya untuk mendapatkan harta warisan dari apa-apa saja yang ditinggalkan. Kalau ibu meninggal, ada ahli warisnya anak, maka anak-anak tersebut akan mewarisi kepada ibunya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga ada bahagian anak perempuan dari apa-apa saja yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya jika salah satu kedua orang tuanya meninggal dunia. Mimma qalla minhu aw kasur. Apakah nantinya bahagian anak laki-laki atau anak perempuan lebih sedikit atau lebih banyak? Nasibam mafrudo. Maka itu adalah ketentuan, ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali Bapak Ibu kita menganggap bahagian anak perempuan itu lebih kecil daripada anak laki-laki. Betul, dalam konteks kalau mereka sama-sama mewarisi. Kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan, mereka mewarisi, sama-sama mewarisi, maka lidzakari mislu hadzil unsayain, berlaku 2:1. Tapi dalam konteks kalau anak-anak sebagai ahli waris, semuanya perempuan misalkan, atau anak hanya satu-satunya perempuan, tak ada lagi anak laki-laki, maka konteksnya seperti ini justru anak perempuan mendapat setengah dari harta peninggalan ayahnya atau harta peninggalan ibunya. Kalau lebih dari satu anak perempuan, 2, 3, 4 sampai ke atas, justru anak perempuan ini mendapat 2/3 dari harta peninggalan dari salah satu kedua orang tuanya. Yang harus kita pahami Bapak Ibu, perkara warisan ini yang pasti dia didahului dengan peristiwa kematian. Harus didahului peristiwa kematian, baru ada konteks pembagian warisan. Peralihan hak milik. Jadi peralihan hak milik itu bisa melalui warisan. Bisa melalui wasiat. Bisa juga melalui hibah. Tapi karakteristik warisan, wasiat, hibah dia berbeda. Kalau perkara warisan, seperti tadi, ada dulu peristiwa kematian. Jadi kalau ada misalkan dalam keluarga, dibaginya hartanya, ya kan, kepada anak-anaknya sebagai ahli waris, maka ini bukan konteks pembagian warisan. Kenapa? Karena bagi warisan itu dia akan ada, muncul akibat dari adanya kematian. Ini pemilik harta belum mati, belum wafat, belumlah meninggal dunia. Tiba-tiba dibagi harta warisan. Konteks seperti ini lebih tepatnya adalah hibah. Ya kan? Ini juga muncul masalah. Bagaimana kalau hibah orang tua kepada anak-anak? Kemarin saya jelaskan ketika saya di sini khatib. Kemudian muncul wasiat. Kalau warisan diperuntukkan hanya untuk ahli waris, tak boleh warisan ini diberikan selain dari ahli waris. Hanya ahli waris saja yang berhak. Siapa saja ahli waris telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Jadi kalau konteks pembagian warisan, kalau rujukan referensi kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, ya kan? Nanti ahli waris dengan sendirinya menyadari saya ahli waris atau tidak. Kalau saya ahli waris, berapalah bahagian saya?
Begitu dia. Tapi kalau wasiat, nah ingat Bapak Ibu, wasiat ini pada prinsipnya tak boleh dia diberikan kepada ahli waris. Dia hanya bisa diberikan kepada selain ahli waris. Innallaha dzi haqqo fala yazuzu li ahli waris al-wasiyah. Paling tidak ada dua hadis. Sesungguhnya Allah telah menetapkan bahagian masing-masing ahli waris itu. Sudah ditetapkan bahagiannya. Fala yazuzu. Maka tidak boleh lagi memberikan wasiat kepada ahli waris. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, la yazuzul wasiyah li ahli waris illa ayyazizahul waras. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris terkecuali ayyazizahul waras. Ahli waris yang lain mengetahui dan mengizinkannya. Apa maksudnya Bapak Ibu? Memberikan wasiat kepada ahli waris boleh, tapi pada prinsipnya tidak boleh karena sudah ada bahagian mereka. Kebolehan tersebut harus diketahui oleh ahli waris yang lain dan sepengetahuannya. Maka kasus-kasus sekarang yang bermunculan, misalkan mohon maaf Bapak Ibu di pengadilan agama, banyak terjadi pembatalan wasiat. Kenapa? Setelah misalkan si pemilik harta wafat, tiba-tiba ada di antara salah satu ahli warisnya yang mengakui bahwa harta itu telah diwasiatkan ayah kita loh sama saya. Dan ahli waris yang tak tahu. Ya kan? Tidak tahu. Maka ini bisa nanti alasan bisa dibatalkan wasiat. Yang pertama. Yang kedua, apa yang diwasiatkan oleh orang tua kepada anak, ini bisa nanti dicap, diasumsikan, dikategorikan bahagian dari warisan. Contoh misalkan Bapak Ibu, saya wasiatkan kepada anak saya harta, satu rumah. Setelah saya wafat, ternyata anak-anak yang lain tak tahu itu. Maka apa yang saya berikan kepada anak saya melalui wasiat, maka itu nanti bisa dikategorikan sebagai bahagian dari harta warisan. Hal-hal seperti ini seringkali terjadi. Sehingga di antara ahli waris, banyak kita temukan putus hubungan silaturahim. Tak lagi tegur sapa. Tiba Ramadan, tiba Idul Fitri, tak lagi saling mengunjungi. Begitu juga anak-anak keturunan ikut serta pula itu terbawa. Oleh karena apa? Hanya masalah warisan. Coba kita kembalikan kepada Al-Quran. Ya kan? Itu konteks wasiat. Jadi Bapak Ibu kita fokus warisan dulu. Ya kan? Pertama harus ada dulu orang yang meninggal dunia. Kalau ada orang yang meninggal dunia, maka berpindahlah hak dan kewajiban. Kita kan seringkali Bapak Ibu hanya hak yang kita bicarakan, kewajiban tak kita bicarakan. Padahal ahli waris itu ada dua yang didapatkannya. Pertama hak untuk mewarisi kepada pewaris. Yang kemudian kewajiban. Apa kewajiban ahli waris? Ya kan? Salah satunya adalah ad-dain, utang. Seringkali terlupakan oleh para ahli waris. Padahal cukup banyak hadis-hadis Rasulullah menyebutkan ruhul mu'mini mu'allakun bidainihi hatta yuqda'an. Ruh jiwa orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mu'allak. Tak bisa dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Bidainihi. Oleh karena hutangnya. Belum dilunasi hutangnya tiba-tiba wafat. Hatta yuqda'an. Sampai nanti hutang itu dilunasi. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada orang wafat, siapa yang melunasi hutangnya? Ahli waris. Hadis ini sahih. Hatta yuqda'an. Sampai hutang tersebut dilunasi, dibayarkan. Hadis yang panjang Bapak Ibu, bicara utang ini
Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki menghampiri Rasulullah. Ya Rasulullah, inna ummi matat. Ibuku telah meninggal dunia ya Rasulullah. Wa 'alaiha syahru Ramadan. Dan ibu saya ya Rasulullah masih ada hutang. Tapi hutangnya puasa Ramadan. Belum dikodonya puasanya wahai Rasulullah. Mohon maaf, keistimewaan ibu-ibu, mereka seringkali kebanyakan tidak penuh puasanya 30 hari. Karena ada keistimewaan. Maka dia harus mengkodonya di luar Ramadan. Peristiwa ini terjadi dan diadukan kepada Rasulullah. Afa aqdiha anha ya Rasulullah. Afa aqdiha. Apakah saya berkewajiban membayar puasa ibu saya wahai Rasulullah? Yang menarik itu Bapak Ibu kata-kata afa aqdiha. Aqdiha itu mudhari dia kalau sastra Arabnya. Dia katakan aja berlaku sekarang sampai yang akan datang. Sampai kiamat berarti melekat kewajiban itu kepada ahli waris. Itu dia namanya. Aqdiha. Apakah saya? Maka disebutkan berkewajiban. Sejak sekarang sampai hari kiamat berkewajiban. Apa kata Rasulullah? Lau kana ala ummiki dainun afa anta taqdiha. Nah ini menarik. Wahai laki-laki, lau kana ala ummiki, ummi. Kalau seandainya ibumu wafat, ya kan? Wa 'alaiha dainun, dan dia meninggalkan utang. Afa anta taqdiha. Apakah kamu wajib melunasi hutang ibumu? Qala. Apa kata laki-laki tadi? Bala ya Rasulullah. Tentu ya Rasulullah. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu di hadis ini, bukan kata-kata na'am. Na'am itu iya kan Bapak Ibu artinya, tapi dengan konteks bala. Apa maknanya? Bala itu jauh lebih meyakinkan daripada na'am. Seperti kita misalkan Bapak Ibu berjanji pasti nanti datang ya kan? Tentu saya datang, pasti datang, gitu bahasanya. Kalau apakah nanti datang? Iya, saya datang. Tapi ini bala tentu. Lalu apa kata Rasulullah? Fahaqqullahi ahaqqu 'alaih. Maka hak Allah itu lebih didahulukan daripada hak manusia. Apa maksudnya? Jadi perkara hutang kepada orang ini ada dua hak di sana. Ada hukukullah. Ada hak Allah di sana. Wa hukukun nas. Ada hak manusia yang harus ditunaikan dua-duanya. Kalau puasa Ramadan hanya hukukullah di sana, hak Allah, hutang harus wajib dibayar. Kalau perkara hutang kepada orang ada hukukullah dan ada wa hukukun nas. Ada hak manusia di dalamnya. Jadi ini dulu yang perlu diperhatikan dan ditelusuri. Maka jika kita Bapak Ibu, kalau ada saudara kita yang meninggal dunia, ahli warisnya menyampaikan, Bapak Ibu terima kasih sudah datang ke rumah duka. Sebelum almarhum ini dikebumikan, mohonlah Bapak Ibu kalau terkait dengan hutang piutang datanglah kepada kami sebagai ahli waris. Itu syar'i. Itu Islam. Jadi jangan segan-segan kita sebagai ahli waris menyampaikan hal yang seperti itu. Karena kita tidak tahu apakah yang wafat ini ada hutang atau tidak. Ya kan? Nah itu yang harus diperhatikan. Yang kedua Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan, setelah terjadi kematian, selesai itu semua, tentukan ahli warisnya. Ini juga yang paling sering terjadi sengketa-sengketa. Tanya dia ahli waris, tiba-tiba dia ingin pula harta itu. Ya kan? Misalkan wafat meninggalkan saya, ada saudara kandung saya datang dari jauh sana, tiba-tiba dia heboh bicara waris. Iya dia ahli waris, tapi padahal dia terdinding, terhalang untuk mewarisi kepada saya misalkan karena ada anak saya tiba-tiba dia muncul. Ya kan? Jadi ini dulu harus kita tentukan. Lalu siapa-siapa yang masuk kategori ahli waris? Ada ahli waris nasabiyah. Nah ini penting Bapak Ibu. Apa nasabiyah itu? Ahli waris berdasarkan nasab. Ahli waris berdasarkan keturunan. Ahli waris berdasarkan hubungan sedarah.
Siapa itu? Anak-anak dan keturunannya. Baik anak laki-laki, anak perempuan, cucu dan keturunan ke bawah. Itu nasab. Siapa lagi? Ayah ibu dari pewaris. Wafat saya, maka ayah ibu saya tak ada yang bisa menghalangi ayah ibu saya untuk mewarisi kepada saya. Istri saya tak boleh berhak, tak boleh dia menghalangi. Karena ayah ibu dari pewaris ini tak bisa dia dihalangi oleh ahli waris yang lain. Unik ayah ibu ini dalam Islam. Tak ada pun yang bisa menghalanginya untuk mewarisi kepada anaknya. Kalau paman tadi saudara kandung bisa dia dihalangi. Ya kan? Kalau bibi bisa dia dihalangi. Kalau cucu bisa dia dihalangi. Tapi kalau ayah ibu nggak bisa dia dihalangi oleh ahli waris yang lain. Kenapa? Itu hubungan nasab yang kuat. Tapi realitanya, kalau ada seseorang meninggal dunia, kalau ada misalkan istri meninggal dunia, seringkali suami menghalang-halangi mertuanya untuk mewarisi kepada harta peninggalan istrinya. Ini tak benar ini. Karena hubungan nasabnya kuat. Kalau meninggal suami, seringkali orang tua dari suami, mertua dari istri itu dihalang-halangi oleh istri pula. Agar tidak mertuanya mewarisi kepada suaminya. Nggak bisa itu. Karena itu adalah hak mereka yang harus diberikan. Kenapa hak mereka? Bahagiannya ditetapkan dalam Al-Quran. Iya kan? Ayah ibu dari orang yang meninggal dunia itu Bapak Ibu, kemungkinan ada dua. Terkadang mereka mendapat 1/6 dari harta warisan, terkadang mereka mendapat 1/3. Saya wafat, mohon maaf saya wafat. Ya kan? Ayah ibu saya masih hidup, maka ayah ibu saya kemungkinan 2 hak yang mereka dapatkan. Kalau tidak 1/3, 1/6. Mereka mendapatkan 1/6 dari harta saya kalau saya ada anak. Tapi kalau saya tidak ada anak, maka ayah ibu saya, ibu 1/3. Ayah nanti 1/6 dan plus asobah, sisa harta warisan. Dan ini makanya Bapak Ibu, pelan-pelan memang warisan ini harus kita sampaikan berlahan-lahan. Nanti bahagianya kita akan bicara. Ditentukan dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin misalkan istri atau suami mengabaikan mertuanya untuk mewarisi kepada anak yang meninggal dunia, padahal Al-Quran menjelaskan bahagiannya secara nyata. Qad'i dalalah disebut. Taklah butuh dia penafsiran. Maka Al-Quran itu Bapak Ibu begitu komprehensif, dia lengkap. Dia bicara matematika, dia bicara sains. Jadi kalau ada saudara-saudara kita yang meragukan, ya kan, jarang baca Al-Quran, apa yang kita ragukan lagi? Semua ada di sana. Matematika ada di sana, sains ada. Bukankah angka itu matematika? Bicara Al-Quran. Bagaimana pembagiannya? Bicara. Khususnya dalam surat An-Nisa, yaitu hubungan nasab. Ya kan? Kakek, paman, bibi, keponakan, itu hubungan nasab. Tapi ini nanti, ya kan, bisa saja mereka terhalangi oleh karena ada ahli waris yang al-aqrab disebut, yang paling dekat dengan pewaris. Anak misalkan Bapak Ibu 3, 1, 2, 3. Pasti mewarisi kepada ayahnya. Tapi kondisi bagaimana nasab yang mewarisi? Kalau dia anak, maka tentu bicara tentang nasab yang sah atau nasab tidak sah. Maka kategori anak yang mewarisi kepada ayahnya kalau meninggal dunia, ibunya kalau meninggal dunia harus nasab yang sah. Mana nasab yang sah? Anak yang dibenihkan melalui pernikahan yang sah. Mana pernikahan yang sah? Terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ada misalkan mohon maaf, wanita hamil terlebih dahulu baru menikah. Kira-kira itu anak sah atau anak tidak sah? Anak tidak sah. Kalau anak tidak sah, maka nasabnya terputus. Kalau ada anak 3, anak pertama kategori anak tidak sah. Kenapa? Karena dulu ibunya ketika hamil tanpa melalui pernikahan.
sudah 1 bulan, sudah 2 bulan, sudah 3 bulan berisi rahim perempuan, mohon maaf, baru dia tiba-tiba dinikahkan, lahir anak, maka itu bukan kategori anak yang sah. Jadi anak sah itu anak yang dibenihkan melalui pernikahan terlebih dahulu. Ya kan? Bahasa kita perbuatan zina. Maka itu nanti masuk kategori anak tidak sah, tidak mewarisi. Maka anak pertama tak ada hak mewarisi kepada ayahnya kalau wafat. Yang mewarisi itu hanya anaknya yang 2, karena ini adalah anak nasab. Yang tadi nggak ada hubungan nasab, terputus. Karena sebab mewarisi itu harus ada nasabiah. Apa nasabiah? Hubungan nasab. Hubungan pertalian keturunan. Ini terputus keturunannya. Maka menjadi terhalanglah dia untuk mewarisi. Inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, al-waladu li ummihi wa makanu. Ya kan? Anak yang terputus nasabnya, anak tidak sah bahasa kita, hanya dia mewarisi kepada li ummihi. Ummi, lagi-lagi ummi. Dia hanya mewarisi kepada ibunya, wa makanu, dan saudara-saudara ibunya. Tapi kalau misalkan ibunya wafat terlebih dahulu daripada ayahnya, maka harta peninggalan ibunya berhaklah dia mendapatkannya. Kalau ibunya yang meninggal, atau saudara-saudaranya, saudara-saudara ibunya yang meninggal. Misalkan kakek nenek dari ibunya wafat, maka dia nanti akan berhak mewarisi. Ya kan? Tapi kalau misalkan ayahnya meninggal, taklah dia mewarisi. Karena berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, hubungan nasab ini juga harus terpaut dengan satu keyakinan. Jadi nggak ada dalam waris Islam perbedaan agama itu akan menjadi penghalang untuk saling mewarisi. Anaknya ada 3, anak sah semua. Ada laki-laki, ada perempuan. Ternyata anak yang paling kecil berpindah keyakinan. Atau anak pertama berpindah keyakinan. Dia anak sah. Tapi ini juga nanti akan menjadi penghalang, penghijab. Mewarisi kepada orang tuanya. La yarisul kafirul muslim walal kafirul. La yarisul kafirul muslim walal muslimul kafir. Tak akan terjadi hubungan saling mewarisi orang yang berbeda agama. Maka ini juga akan menjadi penghalang. Jangan nanti tiba-tiba ada anaknya jauh dari sana, iya anak kandung misalkan anak sah. Tiba-tiba dia ngotot mendapatkan warisan padahal berbeda keyakinannya dengan si pewaris. Ini akan menjadi penghalang. Yang betul-betul memang diperhatikan. Nah itulah ahli waris nasab. Ketika dia bertitik singgung ada hubungan keturunan, ya kan? Maka dia masuk nanti kategori ahli waris. Itu nasabiyah. Lalu yang kedua, oleh karena faktor hubungan sababiyah. Tadi nasabiyah, sekarang sababiyah. Apa itu sababiyah? Oleh karena diikat dengan pernikahan. Ini yang paling gampang diingat. Siapa itu? Suami istri. Kalau suami meninggal, istri mewarisi kepada harta peninggalan suaminya. Kalau istri meninggal, suami mendapatkan haknya dari apa-apa yang tinggalkan istrinya. Jadi nggak ada yang boleh melarang. Kalau misalkan istri meninggal dunia, tiba-tiba mertua menghalanginya. Nggak bisa. Begitu juga kalau suami meninggal dunia, maka secara otomatis melekat hak mewarisi istri kepada suaminya. Berapa bahagiannya? Tentu panjang lebar ceritanya. Suami kemungkinan mendapat 2 bahagian, kalau tidak setengah 1/4. Istri juga mendapatkan kemungkinan 2, kalau tidak 1/4, 1/8. Dan ini masing-masing harus kita ketahui. Ya kan? Lalu mana-mana saja yang menjadi objek warisan. Nah ini mungkin barangkali pertemuan selanjutnya kalau ada. Apakah harta bawaan istri, apakah harta bawaan suami bisa dijadikan sebagai objek warisan? Ada kan sekarang banyak kan Bapak Ibu sebelum dia menikah ternyata
rumahnya udah ada, penghasilannya sudah ada, tiba-tiba dia menikah dengan seorang perempuan. Atau misalkan ada perempuan, rumahnya sudah ada, hartanya sudah ada, tiba-tiba dia menikah dengan laki-laki. Apakah ini bisa dijadikan sebagai objek warisan? Prinsipnya Bapak Ibu, ya kan, yang bisa dijadikan objek warisan itu, ya kan, bisa benda bergerak berwujud, bisa benda bergerak tidak berwujud. Termasuk piutang, banyak sekarang bermunculan saham, obligasi. Itu bisa dijadikan sebagai objek dari warisan. Insya Allah kalau diizinkan Allah kita akan bertemu di selanjutnya kalau izin Allah. Tapi untuk pertemuan subuh kali ini kita bicara faktor-faktor penyebab mewarisi. Ada faktor nasabiyah, kemudian ada faktor sababiyah. Siapa yang faktor nasabiyah, siapa yang faktor sababiyah. Kalau semuanya lengkap, ada nasabnya lengkap semua, kakek, nenek, ayah, ibu, cucu, paman, bibi, kemudian lengkap pula sababiyahnya. Ada istri yang tinggalkan atau ada suami yang meninggalkan. Yang berhak mewarisi itu hanya ada 6 Bapak Ibu. Ini yang terpenting. Pertama siapa nasab? Anak laki-laki, anak perempuan, ayah, ibu, suami, istri. Kalau masih ada ini, maka yang lain terhempas dia. Terhalang dia untuk mewarisi. Cucu, paman, bibi, saudara kandung kah, saudara seayah kah, keponakan kah, kakek kah, itu akan terhalang mewarisi. Oleh karena masih ada yang 6. Tapi kalau tidak ada salah satu yang 6 ini, kemungkinan nanti muncul saudara kandung menjadi waris. Kemungkinan nanti muncul cucu sebagai pewaris. Kemungkinan muncul kakek atau nenek sebagai pewaris. Tapi kalau masih lengkap, maka yang lain itu tak berhak mereka untuk mewarisi. Kalaupun ada bahagian mereka ditentukan dalam Al-Quran, tapi oleh karena ada ahli waris al-aqrab yang 6 ini, maka mereka tak berhak mewarisi. Ya kan? Kalau masih ada misalkan ayah ibu, masih ada ayah ibu, ya kan? Ayah ibu ini unik, dia nggak bisa menghalangi dan dia nggak bisa juga terhalangi. Kalau masih ada anak cucu akan terhalangi mewarisi. Paman terhalangi mewarisi, bibi terhalangi mewarisi, saudara kandung begitu juga. Kalau ada ayah ibu, kakek juga akan terhalangi mewarisi, atau nenek terhalangi mewarisi. Jadi itu yang terpenting Bapak Ibu yang harus kita pahami, ada faktor nasab, kemudian ada faktor sababiyah. Nah ini juga nanti seperti sampaikan, nasabnya harus jelas, tidak terputus dia. Suami istri juga seperti itu. Kalau suami istri menikah berbeda agama, maka ini juga penghalang untuk mewarisi. Jadi alasan apa lagi kita mengatakan bahwa pernikahan beda agama itu sah? Tidak sah dia. Buktinya tak mereka terjadi hubungan saling mewarisi. Karena berbeda keyakinan. Kalau suami istri ini, ya kan, cerainya cerai mati, maka nanti muncul hubungan warisan. Kalau suami istri cerai hidup bahasa kita, kemungkinan ada 2. Bagi dulu harta bersama, baru bagi warisan. Bagaimana konteksnya? Tentu mungkin barangkali tidak bisa kita sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak Haji, ya. Mungkin yang tanya mungkin lebih pada praktisnya sekarang. Yang pertama, sebenarnya banyak pertanyaan ini, beberapa hal yang kita ambil. Misalnya suami istri, suaminya meninggal keluar karena suatu hal, kemudian mama kandungnya masih ada. Nah, saat pembagian warisan, si mama kandung suami atau misalnya orang tua sang istri, dia bilang, suamimu dulu, anak saya ini berutang sama saya. Nah, berutang karena hidup dalam satu rumah misalnya. Si istri tidak tahu tentang suaminya karena bukan orang tua kandung, tidak sebut yang misalnya. Nah, si orang tua ini dia potong dulu gitu. Kata suami misalnya, ini bagaimana si istri nggak pernah dikasih tahu kejadian ada keluarga seperti itu kan. Yang kedua, bagaimana status anak angkat?
Jadi dalam suatu keluarga, teman tunggal anak angkat, kemudian meninggal orang tua atau keluarga daripada suami dan bapak ibu itu masih ada. Maka anak angkat itu kalau ingin diberikan, karena keinginan sang suami dan sang bapak dan ibunya memberikan wasiat, anak tunggalnya anak angkat ini harus dapat ibunya bagaimana? Nah, tiga Ustaz. Misalnya bapak kita ini meninggal duluan, sudah ya dia punya anak, sudah punya istri, kemudian kakek neneknya kan masih hidup, keluarga dari bapak masih ada. Nah, ketika kakek nenek kita meninggal saat pembagian harta, bapak kita ini dapat hak, mungkin itu. Baik Pak Haji, pertanyaannya menarik sekali. Pertama, utang suami istri prinsipnya ya. Utang suami istri. Bapak Ibu, kalau ada laki-laki perempuan menikah, ya kan, maka nanti ada kategori harta bawaan, ada harta pencaharian bersama, al-malus syirkah. Walaupun konteksnya nanti berbeda pendapat, ya kan. Kemudian ada hutang bawaan, ada hutang bersama. Ada hutang bawaan, ada hutang bersama. Ternyata si suami sebelum menikah sudah ada hutang, atau sebelum menikah si istri sudah ada hutang. Bagaimana konteks kalau suami berhutang kepada istri atau istri berhutang kepada suami? Pertama Bapak Ibu, dengan pernikahan biasanya dengan pernikahan itu akan hapus utang. Kenapa hapus hutang? Karena nanti akan melebur harta pencaharian bersama. Melebur dia harta pencaharian bersama. Apa harta pencaharian bersama ini? Kalau dalam kompilasi hukum Islam Bapak Ibu disebutkan, harta pencaharian bersama ini adalah harta yang didapatkan oleh suami istri setelah terjadinya akad nikah, dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang lebih banyak mendapatkan harta itu dan atas nama siapa harta itu. Iya kan? Begitu juga dengan hutang. Kalau perkara hutang Bapak Ibu dijelaskan bahwa hutang bawaan suami ini kewajiban suami. Tapi ketika sudah habis harta suami untuk melunasi hutangnya, tapi tak cukup juga, masih ada hutangnya, maka diambil dari harta bersama. Habis masih ada hutangnya, maka ini diambil dari harta istri. Maka konteksnya kalau terjadi pernikahan, hapus hutang itu terjadi, hapuslah dia. Makanya seringkali kita misalkan banyak utangnya, nikahlah saya dengan dia, maka melebur nanti harta pencaharian bersama, hak dan kewajiban bersama, begitu maksudnya, ya kan? Itu dia konteksnya, hapus dia. Jadi kalau misalkan ada meninggal dunia, tiba-tiba menantu mengatakan kepada mertuanya, dulu anakmu, wahai mertuaku, ada hutang kepada saya. Ya kan? Terkecuali hutang kategori mahar misalkan. Mahar itu kan bisa tunai, bisa dihutang. Karena itu adalah hak seorang istri yang harus diberikan oleh suami. Mahar, nggak bisa dia diabaikan. Itu konteksnya Pak Haji. Yang kedua, anak angkat. Jadi anak angkat ini dikategorikan kewarisan at-tabanni dia. Kalau bicara anak angkat, tidak ada hubungan nasab. Tak ada hubungan nasab dia. Maka otomatis dia tidak pernah bisa mewarisi kepada orang tua angkat. Mewarisi. Tak pernah anak angkat bisa mewaris kepada orang tua angkat. Yang bisa didapatkan anak angkat ini pertama, wasiat wajibah. Jadi ada kategori wasiat biasa, kemudian ada wasiat wajibah. Kalau wasiat biasa ini haruslah diakadkan, haruslah diijabkan oleh si pemilik harta ketika dia masih hidup. Pelaksanaannya ketika si pewaris meninggal dunia. Nanti kalau saya wasiatkan meninggal dunia, ini harta saya kasih sama Anda. Tapi ini belum berpindah.
berpindah harta saya ini kepada orang yang saya wasiatkan kalau saya sudah meninggal. Maka ada konteks penarikan wasiat, ada konteks nanti bicara penarikan hibah. Tapi kalau saya wafat, maka harta ini akan beralih dengan sendirinya kepada penerima wasiat. Itu wasiat biasa. Tapi kalau wasiat wajibah, tanpa pun saya akadkan, tak pernah saya sampaikan kepada orang atau ahli waris saya, ketika saya wafat, maka wasiat wajibah itu otomatis akan beralih. Siapa itu salah satunya? Anak angkat. Dia tidak bisa mewarisi melalui warisan, tapi dia bisa mendapatkan harta itu melalui wasiat wajibah. Dia tidak bisa mendapatkan harta ini melalui warisan, tapi dia bisa mendapatkan harta ini melalui wasiat wajibah. Berapa banyaknya? 1/3. Kalau 1/3 yang didapatkan anak angkat ini ternyata melampaui bahagian daripada anak kandung, ini juga nggak boleh. Contoh Bapak Ibu, anak kandungnya ada 3, anak angkatnya 1. Hartanya misalkan 1 juta. Ya kan, janganlah kita buat 1 juta lebih mudah digampang dipahami. 1 juta hartanya. Wasiat wajibah didapatkan anak angkat tadi maksimal 1/3. Kalau 1/3 dari 1 juta, 300, tinggal 700 dibagi 3. Kira-kira mana lebih banyak, anak angkat atau anak kandung? Maka posisi seperti nggak boleh. Tetap bahagian ini harus lebih banyak anak kandung sebagai ahli waris. Diturunkan angkanya. 1/8, 1/6. Dengan ketentuan tidak boleh melampaui bahagian dari ahli waris nasabiah. Nasab. Begitulah dia. Ya kan? Apa Pak Haji? Nah, kalau anak angkatnya yang ada, maka berikanlah maksimal wasiat itu. Seperti 1/3. Nanti ada kita bicara wasiat. Ya kan? 1/3 maksimalkan. Maksimalkan 1/3 harta tersebut. Lainnya berikan kepada ahli waris yang lain. Ada ayah ibunya, kok nggak ada yang kakek nenek, nggak ada saudara kandungnya, saudara seayahnya, saudara ibunya, saudara seibu, saudara tiri tak mewarisi. Keponakannya, pasti ada keponakannya nanti ya kan, keponakan dari kakaknya kah, keponakan dari adiknya kah, dari abangnya kah, karena itu adalah hak mereka sebagai nasab. Itu dia. Yang ketiga tadi Pak Haji, ayah kita meninggal duluan, ada harta dia. oh boleh, paham saya Pak. Ini disebut dengan kewarisan mawali. Apa kewarisan mawali itu? Ahli waris pengganti. Itu maksudnya. Contoh misalkan Bapak Ibu, kakek nenek saya ada harta, saya anaknya, dan ada anak saya. Tiba-tiba belumlah meninggal ayah ibu saya, meninggal saya terlebih dahulu. Itu dia. Artinya ahli waris meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Maka anak saya ini nanti menggantikan posisi saya. Disebut dengan ahli waris pengganti atau kewarisan mawali. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Apakah berhak? Jadi anak saya ini nanti berhak mendapatkan sesuai dengan porsi saya. Tapi bukan tidak ada masalah di sini nanti Bapak Ibu. Seringkali ini masalah. Kenapa? Contoh, kalau ahli waris itu saya, ya kan? Kemudian saudara saya ada 2 perempuan, anak itu ya kan? Nanti 2 saudara perempuan saya akan bisa jadi menggugat. Apa alasannya? Masa bahagian cucu lebih banyak bahagianya daripada kami anak perempuan kandung? Iya kan? Kami menginginkan dia bahagian cucu saja, 1/6. Karena kalau dia mendapatkan posisi bahagian ayahnya, saya bapak meninggal dunia, berlaku 2/1 tadi kan. Kalau misalkan contoh Bapak Ibu 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, 2/1. Dianggap anak laki-laki ini 2. Kalau 1 juta harta, maka 2 bahagian untuk anak laki-laki 500. Masing-masing 2 anak perempuan 250.000 rupiah. Karena saya meninggal dunia terlebih dahulu daripada ayah saya, digantikan oleh anak saya. Anak saya mendapat 500, sementara anak kandung perempuan 500. Ya kan? Maka datang nanti
Saudara kandung saya perempuan, nggak mau kami, dia harus masuk kategori ahli waris cucu. Kalau cucu kan 1/6, tentu nanti muncul lebih sedikit. Nggak adil itu katanya. Nah ini nanti akan muncul juga perbedaan. Dan bagaimana solusinya? Tentu ada solusinya. Ya kan? Apakah dia dikategorikan ahli waris pengganti? Apakah dia mendapat hak waris itu sebagai cucu? Begitu Pak Haji ya, barangkali nanti pendalaman ahli waris pengganti ini memang ada materi secara khusus. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh Pak. Oh. Mana nih? Kalau anak perempuan meninggal, cucunya mendapat. Kalau anak perempuan ini meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, maka cucunya akan dapat. Itu disebut dengan ahli waris pengganti. Tapi, nah, kalau cucu perempuan dari anak perempuan normal meninggalnya, dia nanti akan terhalangi oleh karena ada anak laki-laki. Kalau tidak ada anak laki-laki, cucu tampil sebagai pewaris. Dia tidak bisa dihalangi oleh anak perempuan. Itu dia Bu Hajjah. Jadi cucu ini bisa dia dihalangi oleh anak laki-laki. Anak perempuan tak bisa dia menghalangi. Atau misalkan cucu perempuan ini tak bisa dia dihalangi oleh anak laki-laki kalau kategori dia ahli waris pengganti. Sekalipun yang meninggal itu adalah ahli waris perempuan. Contoh, saudara kandung saya perempuan, ada anaknya. Saudara perempuan saya ini meninggal terlebih dahulu daripada ayah kami. Lalu meninggal ayah kami. Maka saudara kandung perempuan saya ini akan digantikan posisi oleh anaknya. Keponakan saya kan. Karena posisinya dia meninggal terlebih dahulu daripada pewaris. Tapi kalau normal saja tentu nggak ada. Ayah ibu saya meninggal, baru meninggal saudara kandung saya, ya tentu nggak dapat cucu, nggak mungkin kan, nggak dapat dia. Maka konteksnya Bapak Ibu, dalam hadis disebutkan jatuh haram menunda-nunda pembagian warisan. Ada seperti itu, ayah ibunya meninggal, tapi saudara kandungnya ini anak-anak entah apa masa tak dibagi-bagi harta. Tiba-tiba udah berlalu 2-3 tahun, meninggallah ahli warisnya, 2 di antaranya. Ya kan? Konteks seperti ini pada prinsipnya nggak bisa diturunkan kepada cucu. Karena konteksnya berbeda dia. Jadi Bu Hajjah. Karena orang yang meninggal dunia itu dia tidak dapat hak. Kecuali posisi ahli waris pengganti dia. Wallahu a'lam bishawab Bu Hajjah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya ada orang tua meninggal, karena kalau di kota besar ini pajak bisa puluhan juta, ratusan juta. Nah itu apakah sebelum waris itu dibagikan, dipotong dulu, atau siapa yang bertanggung jawab itu? Apakah nanti dibagi rata dulu setelah itu misalnya? Kemudian yang kedua, sekarang kan lagi tren berpisah harta suami dan istri. Nah, apakah secara Islam itu setelah suami dan istri berakad di notaris itu pisah harta, bahwa harta yang nama ini kan menikahnya sekarang pisah harta, harta suami punya suami, harta istri punya istri. Nah, nanti saat pembagian ahli waris, apakah secara Islam itu diakui akad pisah harta? Karena kan ini secara hukum negara. Baik, terima kasih Pak, pertanyaan menarik. Mimbang diwasiyati yusi biha audain. Harta warisan itu dapat dibagi-bagi kepada ahli waris yang berhak menerimanya setelah diselesaikan perkara utang piutang dan wasiat.
Ini selesaikan perkara utang piutang dan wasiat. Sebelum selesai ini semua, maka tak bolehlah harta ini dibagikan kepada ahli waris. Karena perkara utang wasiat itu kewajiban. Kewajiban orang yang meninggal dunia. Karena dia meninggal dunia, maka kewajiban ini tentu siapa yang melaksanakannya? Ahli waris. Maka di setiap pembagian warisan ayat Al-Quran, An-Nisa 11, 12, 13, mimbang diwasiati yusibiha audain. Sebelum harta ini dibagikan kepada anak-anak, sebelum harta ini dibagikan kepada suami atau istri, selesaikan dulu perkara wasiat dan utang. Termasuk misalkan pajak. Saya tidak tahu, kalau pajak orang yang sudah meninggal dunia, apakah dengan sendirinya terhapus oleh negara atau tidak? Terhapus atau tidak? Maka jika tidak terhapus, itu masuk kategori hutang. Ya kan? Hutang kepada negara atau hutang kepada orang lain. Maka tentu ini beban. Ya kan? Kenapa dia dibebani pajak? Karena ada harta. Kalau kita tak ingin dibebani pajak, jangan ada harta. Itu bahasanya, ya kan? Karena sistem negara kita seperti itu. Ada jizyah, ada pajak. Ada jizyah, ada zakat. Jizyah itu pajak, berbeda dengan konteks pada masa Rasulullah. Bagi mereka yang tidak beragama Islam, maka kewajiban pajak. Bagi mereka yang beragama Islam, kewajiban zakat. Konteks kita saat ini kan double kita. Satu sisi kita ada pajak, jizyah. Satu sisi kita ada zakat. Kalau harta kita tersebut melampaui haul dan nisabnya sudah sampai setahun dan sudah cukup, harta yang kita miliki 1 tahun. Kalau pajak 1 tahun kan, dia tidak bicara banyak atau tidak. Ya kan, zakat kendaraan, pajak kendaraan ada. Mau kendaraan kita harganya 50 juta, ada zakatnya, apa pajaknya. Mau kereta kita harganya 7 juta, ada pajaknya. Kalau zakat tidak seperti itu. Nah, kira-kira mana yang lebih pas? Ya kan? Sekarang kita dibebani 2, zakat dan pajak jizyah. Maka tentu ini dikembalikan prinsipnya bimbang diwasiyati yusibiha auden, keluarkan dulu. Ya kan? Utang dan wasiat. Itu dia. Kemudian harta bersama. Ini kan kita disebut dengan taklik talak. Tapi yang sering kita dengarkan taklik talak itu ketika proses ijab kabul terkait dengan kewajiban suami kepada istri. Sebenarnya boleh dalam taklik talak itu tentang harta al-mal. Tapi tadi taklik talak itu kan akhirnya kan nanti kalau secara negara ya di notaris. Tapi taklik talak, isi taklik talak itu salah satunya terkait dengan harta. Itu kan harus disepakati oleh istri dan suami di hadapan kantor urusan agama. Apa isinya? Kalau isinya nanti bertentangan dengan syariah Islam, ya nggak boleh. Maka nggak boleh kita dulu ke notaris. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Notaris itu kan kadang nggak tahu dia taklik talak. Iya kan? Mohon maaf ya kan, nggak tahu dia taklik talak notaris itu. Dia tahu harta bersama, tiba-tiba kita datang ke notaris. Isinya bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Mana bisa berlaku? Maka ketentuannya di hadapan KUA dulu kita buat isi taklik talak. Setelah oke, baru nanti legalitasnya di notaris. Itu dia. Dalam Islam itu pada prinsipnya justru pisah harta. Iya kan? Tapi konteks seperti ini. Ketika terjadi akad nikah, maka meleburlah pencaharian harta bersama suami istri dengan pernikahan. Nah, kalau dengan pernikahan itu kita tidak menginginkan penyatuan harta, maka ini konteksnya buat taklik talak. Tapi isi taklik talak itu terkait harta nggak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Misalkan ketika suami atau istri meninggal salah satunya, maka tidak ada terjadi hubungan saling mewarisi. Nggak boleh bertentangan dengan prinsip Islam. Tapi kalau dibuat taklik talak itu, sejak terjadinya pernikahan, maka harta yang didapat selama perkawinan jatuh menjadi harta pribadi masing-masing. Itu boleh. Boleh. Apa konteksnya nanti? Ketika terjadi cerai hidup, maka tak ada bagi harta
bersama, harta pencaharian. Toh udah pisah kok harta sejak menikah. Ya kan? Tapi kalau dibuat konteks seperti ini, maka jangan dulu di kantor notaris. Kalaupun pisah harta suami, harta istri dibatasi, suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak. Itu konteksnya. Kalau ini notaris, apa dibuatnya seperti itu nanti? Iya kan? Apa dibuatnya? Suami tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Ya kan? Jadi pada prinsipnya di kantor urusan agama biasa kan sebelum menikah, ya kan ada sepasang suami istri itu harus menghadap kantor urusan agama, bimbingan nasihat pernikahan. Begitu dia Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Pak Haji. Ini tadi menarik Ustaz mengatakan terkait pembatalan wasiat. Iya. Terhadap anak waris sebenarnya. Iya. Memang mereka itu namanya diwasiatkan sekalipun, tapi tidak diketahui maka ada pembatalan. Nah, terkadang orang tua nih kan melihat wasiat ini diperlukan ketika melihat cakapan dari masing-masing anak dan karakter. Harta warisan kan bukan semata-mata dalam harta, misalnya di dalam usaha. Iya. Kan gitu Ustaz. Sehingga orang tua mewariskan usaha yang ini kepada si A, usaha ini kepada si B dan semacamnya. Ketika wasiat tadi itu bisa dibatalkan, ini berbahaya Ustaz. Nah, kira-kira gitu. Pembatalan wasiat itu kemungkinan pertama bisa dibatalkan kalau melampaui ketentuan yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Maksimalnya seperti hadis Rasulullah, ya Rasulullah ausi bimali kullih, wahai Rasul, anakku sudah berkecukupan semua, bagaimana kalau saya wasiatkan harta saya ini semua kepada orang lain? Ausi bimali kullih, semuanya mau saya wasiatkan wahai Rasulullah? La, tidak kata Rasulullah. Fasyaturu ya Rasulullah, kalau setengah saya wasiatkan Rasulullah? Tidak kata Rasulullah. Fasulus, kalau sepertiga bagaimana Rasulullah? Fasulus kasir, sepertiga itu cukup banyak kata Rasulullah. Cukup cukup banyak. Di hadis disebutkan, wahai laki-laki, kamu lebih baik meninggalkan nasabmu, keturunanmu dalam keadaan berkecukupan daripada beban orang lain tapi minta-minta. Apa maknanya? Kalau kita wasiatkan harta itu melebihi dari setengah atau misalkan sepertiga, ternyata ketika kita meninggal dunia, anak-anak ini justru butuh kepada harta kita. Karena sebelum kita meninggal dunia nggak boleh mereka berhak kan, kecuali melalui hibah tadi. Nah tiba-tiba tadi ada misalkan orang tua memberikan wasiat kepada anaknya. Ingat, pelaksanaan wasiat ini kan setelah terjadi kematian. Akadnya, ijabnya saja yang diucapkan ketika hidup. Tapi pelaksanaannya ketika sudah meninggal dunia. Maka ada istilah boleh ditarik wasiat. Saya wasiatkan ini sama anak saya, 1 juta harta. Tapi pelaksanaannya, hak ini belum berpindah sebelum saya meninggal dunia, masih tetap sama saya. Maka oleh karena itu ketika saya jatuh sakit yang membutuhkan perobatan, boleh dong saya jual. Karena ini masih hak saya. Perpindahan ini kepada ahli waris saya kah, kepada orang lain kah, ketika saya sudah meninggal. Yang beralih secara otomatis itu kalau hibah. Saya hibahkan ini kepada anak saya, maka secara otomatis berpindah. Tapi hibah kepada ahli waris, hibah kepada anak, aturannya ketat. Ya kan? Kemarin saya sampaikan itu dalam kajian saya di sini Jumat. Ya kan? Ada prinsip-prinsip hibah yang harus diperhatikan orang tua ketika diberikan kepada anak. Ada tadi taswiyah, ada nggak boleh khilah dan lain sebagainya. Mungkin ceritanya panjang. Tapi Bapak, kalau wasiat melampaui dari ketentuan sepertiga bisa dibatalkan. Kalau wasiat tak tahu ahli warisnya atau tak diizinkan, haruskah izin ahli waris? Ini kan harta, kan mesti dia. Ini harta harus ini izin karena dia konteks wasiat. Maka kalau kita memberikan harta kepada anak kita, jangan konteks wasiat dibuat, ya berikan saja konteks hibah. Ya kan? Tapi dengan ketentuan konteks hibah pun kita berikan kepada anak-anak kita sebagai ahli waris, ada beberapa aturan. Ya kayak harus kita perhitungkan karena itu adalah syariah. Karena begini, warisan, wasiat, hibah, ini kan harta yang ada dalam keluarga tapi karakteristiknya berbeda.
Kalau wasiat tadi dahulu kematian. Kalau wasiat tadi pada prinsipnya nggak boleh kepada ahli waris, selain kepada ahli waris. Boleh kepada ahli waris dengan ketentuan. Kalau hibah boleh kepada ahli waris, boleh kepada selain ahli waris. Islam itu begitu unik dan betul-betul adil. Kalau warisan hanya kepada ahli waris, kalau wasiat enggak. Tapi kalau hibah boleh kepada ahli waris, boleh kepada selain ahli waris. Nah, itu dia. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji mungkin lebih panjang nanti kalau ada kajian-kajian kita selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke Pak Haji. Suami istri tinggal berdua. Si suami pergi duluan, meninggal dulu. Tinggal si istri. Si istri ini punya anak-anak yang notabene di antara anaknya ada yang miskin, yang nggak cukup makan sebulan, dan dia berhutang. Nah ini antara haram dengan zalim. Nah dalam banyak kasus, apakah si anak tadi begitu bapaknya meninggal, haknya harus dibagikan segera? Artinya kalau harus dibagikan segera, kan ibu ini harus menjual rumah itu dan beli rumah yang lebih murah dengan harga bagi istri. Dan memang umumnya kalau istri meninggal, suami meninggal, si ibu ini, si istrinya tidak mau tinggal di salah satu rumah, dia mau meninggal rumah situ sampai meninggal. Nah, satu sisi, tadi saya bilang itu haram karena ada hak si anak yang miskin setelah meninggal ayahnya. Satu sisi, apakah tidak zalim kalau si anak yang memang butuh harta bapaknya kok sudah jual, sudah jadi sendiri. Baik Pak Haji, dalam hukum waris Islam ilmu faraid ada sebutnya al-ijbari. Al-ijbari ini al-jabbar, salah satu asmaul husna. Apa makna al-jabbar? Memaksa. Jadi ketika ada orang meninggal dunia, maka apa-apa saja harta yang ditinggalkannya, maka itu memaksa dibagikan kepada ahli warisnya. Apa maksud maksudnya? Secara otomatis harta yang ditinggalkannya itu beralih kepada ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Nasab sababiyah. Bagaimana kalau misalkan harta itu hanya rumah saja? Rumah saja yang masih ditempati oleh istri sebagai ahli waris dan ternyata juga ada anak-anaknya sebagai ahli waris nasab. Ya kan? Tetap dilaksanakan pembagian tersebut terlepas ya kan dibagi atau tidak pelaksanaannya. Satu rumah, bagian kamu anak laki-laki asobah, bagian kamu anak perempuan 2 orang 2/3 dari rumah ini. Artinya kan bahagian masing-masing ahli waris sudah mengetahui bahagian masing ahli waris. Sama dengan yang muncul saat ini Bapak Ibu, harta warisan itu objeknya tidak dibagi. Tapi yang dibagi itu adalah manfaatnya. Kalau objeknya investasi, ada salah satu misalkan rumah makan yang tersohor. Rumah makan di pinggir jalan, ya kan ukurannya cuma 5x15. Kalau dijual ahli warisnya 5 berapa lah dia? Tapi penghasilannya tiap bulan luar biasa. Jadi penghasilannya ini yang dibagi. Objeknya tetap bertahan. Sama dengan tadi, kalau satu-satunya rumah ternyata orang tua masih di sana, nggak mungkin pula anak merampas kalaupun ada haknya. Tapi bahagian mereka telah mereka ketahui. Nah sekarang kan banyak di antara kita ahli waris itu tak tahu dia berapa bahagiannya. Itu masalahnya. Ya kan? Rumah ini, ya kan? Rumah ini kamu mendapatkan 1/8. Rumah ini istri mendapatkan 1/8 misalkan. Tapi ingat, ya kan? Setelah nanti rumah ini karena harta pencaharian bersama bagi 2 dulu. Nanti kalau harga rumah ini misalkan laku 200 juta, 100 juta milik suami, 100 juta milik istri. 100 juta milik suami yang meninggalkan suami. Itu yang menjadi objek warisan. 100 juta milik istri mana dibagi karena masih hidup. Kecuali meninggal secara bersama-samaan. Iya kan? Dari 100 juta milik suami ini setelah dibagi misal kata bersama, itu nanti mendapat porsi istri berapa, porsi anak berapa. Begitu juga nih kalau satu-satunya warisan rumah. Rumah ini misalkan 6x15 misalkan, ya kan? Berapa taksiran harganya? 300 juta. Untuk istri 150, untuk suami 150. 150 inilah menjadi objek warisan.
Jangan nanti tiba-tiba anak mengatakan harus lebih banyak pula dia dapat daripada ibunya. Ya kan nggak bisa. Ya, dari harta peninggalan suami ini nanti berapa anak dapat, berapa istri dapat. Ya kan, bahagiannya mereka telah tahu, itulah maksudnya. Ya kan? Terlepas nanti pelaksanaannya. Pelaksanaannya, kan beda pelaksanaannya. Kan ada terkadang kita Bapak Ibu pelaksanaannya udah deh karena satu-satunya rumah ini kan ditempati ibu kita. Ya kan pelaksanaannya misalkan, tapi bahagiannya mereka sudah tahu. Itu maksudnya Pak. Jadi tetap juga harus diadakan berapa bahagian masing-masing ahli waris, al-ijbar dia, memaksa dia, harus diperhitungkan. Karena nggak boleh menunda-nunda pembagian warisan. Itu dia. Pak Haji. Nah ini lagi-lagi yang tergantung kesepakatan ahli waris. Tergantung ahli waris. Iya. Kalau nggak dijual anaknya miskin. Iya. Kalau dijual ibunya miskin. Maka ambil mana yang lebih banyak maslahahnya dari mafsadahnya, mana yang lebih banyak daruratnya daripada al-maslahahnya. Kan gini, al-mafsadah muqaddamu ala jalbil maslahah gitu ya kan. Mafsadah itu harus didahulukan daripada mengambil maslahah. Kalau lebih banyak daruratnya, maka jual saja. Kalau lebih banyak daruratnya, ya kan? Tapi kalau lebih banyak maslahahnya, sisi kebaikannya, ya kan, toh nanti orang tua kita juga akan terlantar. Maka seperti tadi, ya kan, pelaksanaannya. Tapi bahagianya sudah dipastikan. Ada mereka bahagianya karena hak itu. Cuman pelaksanaannya saja yang belum. Itu dia. Jadi cari mafsadahnya mana lebih banyak atau maslahahnya. Lebih banyak daruratnya. Kalau lebih banyak daruratnya, maka jual itu. Tapi kalau lebih sedikit daruratnya, maka taklah lakukan itu. Ini kajian darurat, mafsadah dan maslahahnya, manfaat dan risikonya. Demikian Pak Haji. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poin terakhirnya kan bisa dia menjadi konsultan kalau ada perlu dipanggil gitu. Boleh Ustaz? Boleh kan? Boleh. Iya. Boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li asatizina wa li azwajina wa li auladina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa la taj'al min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Allah ya Tuhan. Ya Pak Haji. Ustaz mulai. Ya Pak Haji.